Itu tuh bener duit cash, lu dapat 35 M. Saya ada pebasket satu-satunya yang naik mobil CLK 2 pintu Mercy waktu saya masih main. Umur 24 tahun. Umur 24 tahun. Pantesan lu sombong banget waktu itu ya. Iya kan saya pebasket sombong ya. Karena main sama orang yang punya value acting seperti itu indah banget. Serius kalau kita jadi aktor. Langsung merah. Bentar ya guys. Udah bubar aja. Langsung blush. Ya, oke ya. Oh iya. Duit lo. Duit gue. Kok lu kaya banget? Sorry, gue penasaran nih. Penghasilan 35 miliar di usia 24 tahun dari keringat sendiri. Nah, itu apa? Itu yang sekarang ini tidak terjadi di sosial media kita. Makanya kampanye gue itu, ketika gue lihat ada yang lagi diserang, oke, dia salah. Tapi seimbangkan kolom komentar supaya orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dulu waktu lebih muda kan brutal ya. Lumayan liar ya. Oh sangat. Emang growing up gak ada role model laki-laki? Gak ada, karena bapak kan waktu itu pisah sama mama. Jadi aku gak punya figur laki-laki karena tapi mamaku lah yang akhirnya jadi figur laki-lakinya karena dia menjadi bapak dan ibu kan. Makanya ini aku bilang hebatnya perempuan. Karena laki-laki gak bisa jadi bapak dan ibu gak bisa. Hanya perempuan nih yang minimal dia bisa sedikit jadi kayak bapak gitu loh. Nah akhirnya aku berjalan dengan hal itu. Terus karena mama juga waktu itu tidak perekonomian jelek, dia tempat kerjanya nggak boleh bawa anak, dia kan salon kan, dia potong-potong rambut gitu. Terus kalau malam dia bikin kue, terus dia jual di pasar paginya. Nah aku mau nggak mau harus dititip. Nah karena dititip aku nggak terlalu deket sih sama mama. Jadi kalau ngobrol, aduh udah kayak gak nyambung dah tuh. Dititip kemana? Tetangga. Ada tetangga, saudara, teman. Jadi aku dari kecil pindah-pindah nih. Di setiap keluarga aku belajar sesuatu yang baru. Untuk bisa beradaptasi dan bertahan hidup di sana. Ada yang kita harus mau nggak mau dong, kita harus nyetrika, kita harus ngepel. Saya ngepel pakai tangan. Saya potong rumput gitu. Di rumah ada salah satu kerabat yang memang orang kaya, saya pernah tinggal sana. Saya potong rumput. Saya mengenal dunia itu dari kecil. Jadi yang saya tahu itu, saya tidur di dalam rumah, ada rumah kerabat, dia kan kaya. Rumah kamarnya besar. Dia punya tempat tidur, figurannya bagus, tapi triplek doang. Jadi saya tidur di atas tripleknya, karena tidak ada kasurnya, karena dia lagi kondisi perekonomian kurang bagus waktu itu. So yang aku tahu ketika aku tumbuh kecil itu, aku nggak tahu lebih jauh tentang dunia seperti apa, sehingga akhirnya aku ngerasa bahwa ada sedikit balas dendam gak sih? Enggak sih, Bukan maksudnya balas dendam bahwa pada saat lo berhasil tuh ada kayak enggak? No. Hatiku tidak pernah kuat untuk membalaskan dendamku. Itu yang aku kecewa banget sama hatiku. You got my point. Orang lain bisa ngelakuin itu, but I cannot. That's why I met God umur 33 to ask him, kenapa semua orang dikasih kekuatan untuk membenci, kenapa saya tidak? It's a blessing loh. Yeah, for me saat itu is not a blessing at all. You don't know how hurt you. Tadi Sakit. bilang gak bisa bahasa Inggris dari tadi. Iya bagus ya guys ya. Oh guys, I'm going to New York with Luna Maya with Enrico. Yo, New York Times Square. Sorry aku potong lanjut. Tadi gue sempat mikir dia nggak bisa bahasa Inggris tapi dia tadi ngomongnya bahasa Inggris mulu. Kalau lagi kota bahasa Inggris. Tapi gue bingung loh. Gue kalau ngelihat wanita kayak kalian ya, di perspektif mata gue, kalian kan maaf ya, gue bukan menjilat. Menurut gue kalian adalah representasi dari seorang wanita yang punya attitude, elegan, smart dan lain-lain. Gue ngerasa kayaknya gue pengen kelihatan pinter juga ya. Enggak, tapi enggak loh, beneran enggak harus gitu. Kita tuh seneng denger cerita-cerita orang, maksudnya tiap hari kita ketemu banyak banget bintang tamu yang beda-beda. It's always something yang menurut gue ada sesuatu baru ya. Jadi gue juga belajar, gue seneng. Maaf ya kalau gue nggak bisa nanya lo yang gue senengnya yang inspiratif, yang inspiring gitu. Jadi gue juga banyak belajar. And your sih. story is very inspiring. Kan tadi that's what I said kan. Sebenarnya mungkin pesan-pesannya Denny mungkin sounds cliche, tapi people need reminder. Lo tuh nggak sendirian loh. Banyak orang sekarang mungkin lagi masa waktu yang lo ngalamin waktu umur 33. Lagi butuh aduh gue udah hopeless nggak apa-apa, butuh cerita-cerita kayak gini, ternyata lo bisa kok recover, ya kan, gitu, hal kayak gitu. So I really love hearing your story sih. Cuman saat dulu ya, jujur
Gue ya bingung loh bisa berada di titik seperti ini karena I don't have any idea bagaimana cara melaluinya. Dan ketika banyak orang nanya sama gue, Dan gimana sih bang, gimana sih gue nonton cerita lu, iya kan? Tahu nggak akhirnya gue cuma bisa ngomong apa? Ya jalanin aja. Lu mau gimana? One gitu day loh. at a time kalau gue gitu. Kalau Iya. ada problem aja sih aja. One day at a time. Iya, karena One problem at a time. betul, semua kan nanti akan ada jawabannya di belakang kan, karena di depan kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Ya udah akhirnya mau nggak mau akhirnya kita jalanin gitu. Dan jawaban kita sama jawaban teman-teman mungkin yang lagi mengalami itu kan pasti beda-beda ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngasih tahu caranya A B C D karena itu adalah jawaban untuk masalah kita gitu. Mungkin secara tema adalah sama problem. Yes. Tapi kan beda orang, beda pandangan, beda masalah, sama beda situasi apa orang sekitaran mereka. Betul. Pemikirannya bagaimana. Jadi nggak mungkin semua satu rumus itu bisa untuk semua problem yang sama yang ada orang di muka bumi ini gitu. Iya, ada satu rumus yang bisa untuk semua orang. Oh iya, apa tuh? Iya, Mau dong namanya aku. acknowledge yourself dengan Tuhanmu. So you know who is your God and you know the way God loves you. Ya. Itu akan bisa menjadi bekal untuk kamu untuk menjalani hidup yang berbeda-beda dari setiap orang. Supaya kamu tahu nih, kamu tuh siapa, kenapa kamu ada di dunia, kenapa kamu harus menjalani hal seperti ini, supaya kamu bisa lebih mengenal hidup dari perspektif yang lebih baik untuk hidupmu. Aku selalu bilang gini, hidup tuh hanya dua, mengenal hidup dari perspektif yang buruk menurut cara kita berpikir, atau mengenal perspektif hidup dari cara berpikir yang baik. Tidak ada pilihan lain. Lu mau pilih jalanin mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa dengan background lu masing-masing. Sekarang lu mau pergi kemana? You gonna die one day. Dan ketika lu mati nanti, lu mau mendebatkan apa? Mendebatkan tentang jalan hidup lu yang tidak sama dengan dia. Dia pun akan mendebatkan hal itu. Lu hanya punya dua pilihan. Lu mau jalanin ini dengan positif, have fun, enjoy, and take the process dengan segala pain di dalamnya, or you gonna walk with negativity di dalam hidup lu dan die with it. Karena you gonna die with it. Kalau istilahku gini loh, lu maju dengan baik, lu positif, lu akan mati. Lu akan maju dengan negatif, lu akan mati. Lu tidak akan pernah benar di dunia ini. Lu akan mati gitu loh. So you choose, you wanna die with smile or you wanna die dengan Pain. Ya. Iya benar. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya, mungkin nanti lu ada pertanyaan. Dari gue cuma kan tadi mungkin bisa dibilang udah almost 7 years your spiritual journey, menemukan Denny Sumargo yang baru. Ada nggak satu hal mungkin from your past yang belum resolved? I don't know, I will find out ya. Soalnya sekarang ini nggak ada ya. Pas aku tanya sama Hubungan diriku dengan keluarga, dengan ibu, dengan mama? udah solve. Oke. Udah solve. Terakhir waktu itu aku berlutut di kaki dia. Ketika aku pulang dari gunung itu, aku bilang, Mah, Denny minta maaf. Denny baru melihat ternyata selama ini honor, kehormatan, prinsip yang Mama kasih ke saya sudah saya hancur leburkan. And it's time for me to bring it back. Karena Mama saya selalu bilang sama saya, Denny, Mama tidak bisa kasih kamu harta. Mama tidak bisa kasih kamu kebahagiaan yang orang lain, keluarga lain bisa berikan kepada anak mereka. Tapi yang Mama bisa kasih, my love. And this is my love language. Dan kalau memang itu kurang buat kamu, Mama minta maaf. Dan kehormatan, integritas, itulah value terbaik yang mama saya bisa kasih buat saya. So I ruined that. It's all gone by my hand. Dengan segala kebodohan dan merasa so taunya. Makanya I hate myself ketika aku merasa diriku pinter. Karena di situ aku menghancurkan legacy itu. Dan I bring it back for 6 years. Saya bertarung menghadapi hujatan, pandangan jelek orang. They claim me. And I have to understand them. Lu ngerti gak sih? Hal yang paling berat adalah ketika lu bertarung dengan hujatan orang dan judgment orang, tapi lu harus belajar untuk bisa mengerti mereka. Tetap empati. Itu jauh lebih berat loh daripada belajar untuk membenci mereka. I think lu understand that. Gitu loh. Lu juga harusnya bisa ngerti sejauh itu. Nah, ini adalah hal yang membuat aku akhirnya ngerasa bahwa harus ada orang-orang di luar sana yang mengerti bahwa esensi hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang orang lain yang hidup bersama dengan dia. Gitu. Nah, makanya akhirnya aku berjalan dengan
itu semua dan aku akhirnya bisa pulih pelan-pelan. Yeah. Tapi takes proses. Nggak bisa langsung. Kebayang. Gitu. Pada saat lo berada di titik terendah dalam hidup lo ya. Kalau misalkan kalau if you ask me gitu, gue jalan aja nunduk gitu. Gue nggak berani lihat mata orang. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ketidakpedean dan insecurity dalam diri gue gitu. Okay. Nah, yang gue pengen tahu pada saat itu terjadi sama lo, lo mau tetap maju, pikiran lo itu hancur, but how do you live? Lo menjalin hari-hari lo tuh seperti apa pada saat itu? Gue tuh pengen, kadang-kadang kan orang, kalau gue tahu gitu. Ini gue penasaran sama orang yang mengalami hal-hal sama gitu, itu apa sih yang di pikiran lo hari itu? Kalau gue sih jalan aja, gue nunduk, lihat orang juga nggak berani gitu. Hancur ya, hancur, insecure, ngelihat orang nggak berani tapi sok kuat. Oh sok kuat aja ya. Harus. Saya. Ada orang bilang sok kuat itu nggak baik, enggak. For certainly time is good also, karena it's a part of the process gitu. Tapi kalau terus-terusan kita terjebak dengan sok kuatnya kita, akhirnya kita tidak menemukan kekuatan sebenarnya itu ada di mana. So aku berproses lewat itu semua dan belajar sok kuat sampai akhirnya capek sendiri ya. Kalau sok kuat kan lama-lama capek ya guys ya. Ya kan pencitraan pun butuh energi dan akhirnya aku lelah gitu. Nah, ketika kita sampai di titik lelah dalam kondisi itu, kita akan belajar dan melihat sesuatu yang berbeda. Biasanya itulah cara hidup mengantar kita untuk menemukan hal yang lain di dalam hidup kita. Makanya aku selalu bilang sama orang, nanti kalau udah capek, entar juga ngerti. Karena capeknya orang ini beda-beda. Ya, setuju. Aku nih termasuk orang yang keras kepala dan bebal. Lama banget baru mau menerima. Dan aku nggak bisa maksain orang lain, ngerti nggak sih? Orang lain siapapun itu untuk bisa. Ada nggak nerimanya itu, kayak nggak benar-benar nggak terima. Nggak terima. Siapa sih yang bisa terima ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti apa yang lu mau? Dan siapa yang bisa nerima ketika satu nila merusak everything? Tell me, siapa yang bisa terima? Dan orang lain bisa semudah itu ngomong kepada orang lain bahwa begini udah begitu, dan they can judge your life, dan orang lain bisa membenarkan itu di kolom komentar. That's why I call every individu seimbangkan kolom komentar. Itu kampanye gue sekarang. Seimbangkan Kolom komentar ketika ada hujatan, seimbangkan hujatannya. Give the other perspective. Iya dong. Kalau kolom komentar itu seimbang, orang akan melihat both side. Itu yang sekarang ini tidak terjadi di sosial media kita. Makanya kampanye gue itu, ketika gue lihat ada yang lagi diserang, oke, dia salah, tapi seimbangkan kolom komentar supaya orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Saat itu gue ngerasa gue udah gak punya kesempatan lagi, karena everybody see me like kayak begini. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik nih. Diri kita punya kebiasaan untuk menghukum diri kita. Depends how you grow with your mind. Nah, ada orang yang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia blame keluar. Ada orang dia blame inside. Nah, orang yang suka blame inside ini punya kecenderungan ketika ada sesuatu yang lebih worse, dia blame it. Sampai hatinya hancur. Dan inilah pekerjaan-pekerjaan dari, kalau kita bilang energi negatif, iblis atau whatsoever is that. Dimana kita suka menghukum diri kita untuk suatu kesalahan yang sebenarnya itu salah, gak perlu menghukum diri. Karena sebuah kesalahan bukanlah sebuah alasan untuk Tuhan menghukum kita, tapi sebuah pandangan buat kita untuk memperbaiki sesuatu di dalam hidup kita. Jangan play victim gitu ya. Jadi ya play victim oke, but in the end of the day lu kan capek kan? Pertanyaannya Iya Pak, iya Pak, iya Bu. Kenapa jadi kayak oke guys, thank you, kita udah ngobrol-ngobrol di TS Talk yang sangat serius ya. Biar giliran Sebenarnya gue pengennya tadi bercanda-bercanda terus sama lo, tapi kan lo ya udahlah kita bercanda aja. Dia belok. dia belok lagi. Tapi kan kadang-kadang gini. Umurnya longgar ya, Wak. Longgar ya. Kadang-kadang kan gini gitu. Kita kalau nyalain orang lain, kalau nyalain keadaan, dibilang tidak menerima dan tidak introspeksi. Iya, introspeksi. Terus kalau misalkan nyalain diri sendiri, dibilangin playing victim. Jadi yang mana nih yang benar nih? Kadarnya kayak gimana yang benar? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. That is a process gitu loh. You want to play victim, you know the risk.
You want to blame others people, you know the risk. You want to blame yourself, you know the risk. Everything in this world have a risk. Bener. Tapi kan sebenarnya mungkin bukan you want to, tapi kadang-kadang kita mikir gini, gue tuh daripada gue nyalain orang, gue mendingan gue nyalain diri gue sendiri. Iya, ada yang kayak gitu. Sama kayak Karena menurut gue daripada kita kelihatan seperti kok ini orang ini banget ya, dasar lo gini-gini. Ya kadang juga kita ngeliat situasi. Kalau memang situasinya orang itu salah ya we have to omongin bahwa ya itu orang begini-gini misalkan gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang kita pikir oke, ini blaming people, blaming others kayaknya nggak wise. Yang perlu disalahin adalah diri kita sendiri. Ya memang salah kita gitu. Nah kalau kamu tanya tentang mana yang paling bagus di antara pilihan itu, yang paling bagus buat dirimu, blame yourself. Karena itu akan membuat diri kamu menemukan potensi terbaik di dalam dirimu. Karena rasa sakit itu selain dia menghancurkan, dia membentuk sebuah kehidupan. Dia mengeluarkan potensi terbaik seseorang. Dia akan membuat mental orang itu akan berdiri lebih kokoh. Karena dunia itu memang sekeras itu. Dan kalau hari ini kita sudah melewati satu hal dan menurut kita, wow, gue udah melewati banyak hal di dunia ini, hati-hati. Karena sebelum kita menarik nafas terakhir dan kita pergi dari dunia ini, problem will come. Problem itu tidak akan pernah habis sampai kita mau mati. Sampai kita mau mati kita harus belajar. Kita harus belajar gimana caranya mati yang baik ya. Ya menurut versiku yang bagus kayak mana gitu kan, pasti gitu. Kalau dulu sih gue mikirnya gitu, kayaknya kalau gue udah nikah selesai masalah di luar hidup gue gitu. Itu it's very common ya. Bahwa keputusan untuk menikah adalah mengakhiri problem gue sendiri. Terus memberikan problem gue kepada pasangan gue. Padahal nggak juga. Tapi banyak yang berpikir gitu. Ada problem bersama lagi nanti kan. Dulu aku sebelum mengalami perjalanan spiritualku, aku berpikir gitu. Kalau menikah itu akan mengakhiri masalahku gitu. Setelah mengalami perjalanan spiritual, enggak. Aku setelah menikah aku akan nambah masalah gitu. Jadi beda cara lihatnya. Gitu. Nah, gue tuh penasaran sih Dan dengan apa yang lo ceritain ke gue, ke kita ya, ke Tia semuanya teman setia. Lo tuh sebenarnya orangnya terencana apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gue tuh orangnya spontan. Tapi ada satu hal nih yang menurut gue sangat terencana. Ada satu hal, kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena buat gue perencanaan keuangan itu ada suatu hal yang paling penting di masa depan lo. Jadi untuk hal lain lo spontaneous. Iya, karena manajemen keuangan itu penting loh. Gue pernah berapa kali bangkrut gara-gara manajemen keuangan yang kurang bagus. Nah kalau ditanya bagaimana cara mempersiapkannya, nah gue tuh pribadi caranya dengan buka Britama Rencana Fleksi. Karena masa depan itu kan perlu, masa depan itu pasti. Nah kenapa buka di Britama Rencana Fleksi? Itu buat gue ada suatu hal yang memudahkan segala sesuatunya. Ada aplikasi di mana namanya itu Brimo. Jadi buat lu semua yang punya Brimo, update Brimo lu sekarang juga. Karena dengan Brimo lu udah bisa buka Britama Rencana Fleksi dan dapat cashback 500.000. Ini banyak yang pasti belum tahu. Iya kan? Gitu. Sekarang lu bisa atur masa depan lu atau gapai impian lu dengan membuka tabungan Britama Rencana Fleksi di aplikasi Brimo. Nangkap maksud gue? Nangkap. Oh iya dong. Nah pakai Brimo sekarang karena semua pakai Brimo. Paham kalian? Kita langsung ke segmen fakta atau dusta. Kita bercanda-bercanda aja. Mungkin di sini bagiannya kita agak sedikit relax. Ini fakta atau dusta. Jadi sebenarnya ini bukan kita yang ngegosip, Wak. Tapi ini dari artikel ya, Wak. Maaf kalau pedes ya, Wak. Oke, fakta atau dusta. Ini adalah artikel yang pertama. Pernah diusir dari rumah Denny Sumargo jadi gelandangan. Ini mah nggak julid ya, Wak. Wih, fotonya. Bentar, lo pernah mencuri? Pernah. Pernah mencuri? Bangga. Mana ada orang mencuri bangga? Ya, tapi lu jadiin headline ini. Oh enggak, ini aku cerita. Itu aku cerita. Ini kan kenapa ya aib kuku buka-buka? Fakta berarti. Fakta. Jadi aku maksudnya aku ngasih tahu ini supaya orang tuh ngerti kalau ada konsekuensi. Dulu aku kan mencuri tuh kena konsekuensi aku. Di penjara.
Enggak, cuma jadi diusir aja dari rumah. Tadi sebenarnya gue mau bercandain, tetap jawabannya serius. Oh iya. Oke. Oke, artikel kedua, Denny Sumargo hampir mati 10 kali. Wow. Anda kucing. Kucingnya Kucing cuma 9, Wak. Iya, Kucingnya di cuma atasnya. 9. Saya kuntilanak. 10 kali ya, dulu sering gua. Ini fakta ini. Benar. Iya. Ya udahlah, Oke. udah pernah lu ini ya. Mm-mm. Oke, Iya, Denny iya. Sumargo rela habiskan 30 miliar demi judi. Rela, siapa yang rela? Banyak banget duit tuh ya. Salah, ini enggak fakta. Ini Ini dusta. Dusta. Yang fakta tuh 35 miliar nambah 5 M, Wak. Habis Wak. 35 miliar, Wak. Iya, itu habis itu. Apa? Main jode. Duit lo. Duit gue. Kok lu kaya banget? Belum kenal. Sorry, gue penasaran nih, lu dapat duit 35 M tuh dari Kau mana? pikir di semesta kau laki-laki itu yang paling kaya saat itu? Bukan. Asik. Enggak, gue penasaran gitu. Bener. Itu kan belum tentu uangnya. Belum tahu Abang Denso. Penghasilan 35 miliar di usia 24 tahun dari keringat sendiri. Nah, itu Masa? apa? Makanya gue habisin. Jadi atlet kan? Enggak, waktu itu aku dulu bisnis. Jadi aku masukin BlackBerry ke Indonesia. Oh. Tas, ada Chanel, ada Hermes, segala macem. Tas BlackBerry. Pedagang Oh gitu. bukan, BlackBerry. BlackBerry handphone. BlackBerry. Palsu gitu. BlackBerry enggak asli, Enggak, Bu. itu asli, tapi tasnya Chanel gitu palsu. Enggak palsu KW. tapi KW-nya. KW1 gitu. KW1 ya. Kita pedagang nggak mau dibilang palsu, jatuh barang dagangan kami ya guys ya. Gitu saat itu. Enggak, maksudnya ini gue beneran nanya. Beneran serius. Asli Kok apa? jadi serius ya? Enggak, kan gue pengen tahu asli apa KW. Jadi gini. Semi. Ini nggak apa-apa ya kalau dibuka ya. Enggak apa-apa dong. Jadi gue Kan udah nggak ada bisnisnya pedagang kan? gelap ya. Oh iya, udah nggak ada. Ya? Udah nggak ada. Jadi gini. Jadi para pembuat tas bermerek itu yang punya merek besar itu kan handmade. Ada sisa-sisa kulit ya. Tunggu dulu. So they train people untuk bisa membuatnya dong. Jadi nggak mungkin satu orang yang dia train kan. Kan pasti ada yang keluar udah nggak kerja dari situ. Dia bisa dong bikin. Sorry, minta kontaknya gue. Tentu tidak. Dan dari situ aku kenalan dengan beberapa orang dan mereka ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan. So aku sering mondar-mandir and then arrange the business gimana caranya membawa beberapa produk masuk ke Indo dengan jalur import dan akhirnya aku buka jalur saat itu emang rezekiku. Tapi bener banget loh, segala sesuatu atau rezeki yang cepat datangnya dan bukan dari sesuatu yang baik gitu, itu cepat juga hilangnya. Pesan yang sangat sempet bagus. ini ya, sempat kaya banget. Sekarang juga kaya ya. Kalau sekarang enggak ya. Sekarang kayak Jangan ikan cupang dong. ya kayaknya Iya. kalau nggak salah. Sekarang kayaknya Saya jadi ikan cupang. Kayak cupang gini-gini saya. Gitu. Itu tuh bener duit cash lu dapat 35 Iya. M. Saya ada pebasket satu-satunya yang naik mobil CLK 2 pintu Mercy waktu saya masih main Umur 24 tahun. umur 24 tahun. Pantesan lu sombong banget waktu itu ya. Iya kan saya pebasket sombong ya. Iya. Subscribe now. Ya, Gitu, tapi Iya. hobinya judi waktu itu. hobi judi, main cewek, terus berantem. Oh, makanya lu dulu disebutnya arogan banget ya. Yes. Oh, kenapa lu berantem? Gue suka karena di situ gue merasa inilah Cowok laki-laki. banget. Kalau lu ada masalah, lu selesain pukul-pukulan, jangan julit-julitan di sosial media. Asik. Asik. Enggak juga sih sekarang gue julid guys. Waduh, Denny, Ternyata ya Denny kaya banget ampun. dari dulu, makanya tuh cewek-cewek pada mau banget sama lo. Enggak, wah kalau mereka mau sama gue bukan karena harta. Iya, kenapa? Tekanan. action. Oh, Mereka tekanan. suka pressure-nya gue bro. Ngerti kan? Yo, bagi kartunya bro. Asik. Kok kayak gitu? Jangan kemana-mana mikirnya ini main kartu bro. Iya, main kartu. Ya. Ini kan kita Oke. tepuk tangan. Jadi ini terakhir nih. Ya. Jadi sekarang lo fokus apa mimpi lo memang ingin menjadi YouTuber? Tetap pemain film, tetap pemain basket udah nggak bisa lah ya, udah tua. Sangat memotivasi. Kalau atlet kan udah Kan selesai reality umurnya. check, check. Kan yang muda-muda sekarang. Sangat memotivasi. Kan katanya udah jangan serius-serius lagi ya, biar relax gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau planning ya nggak ada sih yang certainly harus ya. Karena gue juga berproses bikin YouTube juga
memang benar-benar nggak ada ekspektasi dan kemudian jalan, gue anggap gue lucky aja lah masih bisa menjadi bagian dari zaman yang sekarang ini. Jadi itu trying to update yourself and adaptive to the situation ya. Dan ternyata lo berpikir konten lo itu akhirnya jadi banyak diminati itu karena kepepetnya lo, akhirnya lo bikin konten terus, atau lo ngerasa kayaknya gue berbakat ya bikin konten, atau gue lucu nih gitu. Enggak sih, kalau gue malah masih berpikir gue ini nggak lucu dan nggak berbakat tapi jadi lucu gitu. Lumayan konten lo. Lumayan. Kreatif kok. Wih. Luna, I'm married. Pakai cicing-cicingnya pada cicing. Kan yang gue puji adalah konten lo, bukan lo nya. Ya kemas ini bukan. Nah lo. Yang gue puji tuh konten lo, bukan lo nya. Iya Lun. Tembok lu puji, hidup Lun. Lu ngerti gak sih kekuatan Luna Maya itu? Asik. Gue gak ngerti, gue tahu lo Paris. Jadi main film udah gak mau nih? Mau dong Lun sama kita. Aku tuh punya cita-cita Mer. Dulu aku pernah ngomong aku pengen banget main sama Luna Maya di satu film. Karena menurut aku Luna Maya is one of best actor yang bagus banget performance-nya, dan aku pengen punya experience itu. Karena main sama orang yang punya value acting seperti itu indah banget. Serius kalau kita jadi aktor. Langsung merah. Bentar ya guys. Hah? Udah bubar aja. Langsung blush. Ya, oke ya. Oh iya. Gue dipuji sama aktor terbaik Indonesia. Luna Maya, aktris terbaik. Lo dapat banyak awards. Susana. Sih. Enggak, dapat enggak sih? Dapat. Thank you Denny. Iya. Oh my god, so much Seru fun. banget. Thank you ya. Thank Jangan you. kapok ya. Bener bikin acara dong di sini. Namanya Densu Talks gitu. Densu, tolong lagi permen Agency itu. dong. Iya. Atau enggak ini, gimana kalau Bang Curhatnya pindah ke TS Media aja? Kok sedih aku ya. Aku tuh kalau syuting nggak ada studionya, ruang makan gue pakai. Ya makanya kan kita bantu. Ya nanti kita omongin lah ya. Wow. Thank you so much Takut Denny for tergoda. coming. Thank you. See you in New York. Iya, Lo ikut? Dia ikut. iya. Kita udah janjian. Apa ya? Kok nggak janjian sama gue? Gimana sih jangan ceritanya? Gimana tadi? Ya, Ya aku udah, canda. kita masih ya. Bye. See you.